Banjir ganggu aktivitas warga perumahan Haji Saleh di Loajanan, Samarinda. Kawasan wisata selanjung Sungai Biuku, Banjarmasin terbengkalai. Timnas Indonesia ditahan imbang Lebanon tanpa gol. Halo, selamat pagi saudara. Senang berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Rabu 10 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Tasya Euni, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini, saudara, kita ke kota Samarinda. Akibat hujan lebat dan meluapnya air Sungai Mahakam, kawasan perumahan Haji Saleh di Loajanan terendam. Dampaknya, aktivitas warga terganggu. Perumahan Haji Saleh, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loajanan Ilir, Samarinda sejak Minggu malam kebanjiran. Di beberapa titik ketinggian air mencapai 50 cm. Sehingga aktivitas warga terganggu. Lantaran kerap terendam banjir, warga selalu bersiap untuk mengungsikan barang berharga ke tempat aman. Seperti apa? Khususnya drainase ini? Kayaknya kalah di drainase ya, pembuangan. Karena gini mas, perumahan ini posisinya dilewatin air. Dilewatin air? Dia dilewatin, kan di atasnya perumahan ini ada folder kan. Jadi harusnya penampungan dari keliling kayak IAIN masuknya di folder dulu, baru keluar. Selain karena hujan, banjir juga disebabkan air kiriman dari hulu Sungai Mahakam dan tambah minimnya drainase. Dari di depan sana Bu? Karena kan airnya kan tinggi, jadi motor tidak bisa masuk. Iya, jadi motornya taruh di masjid situ. Taruh masjid? Iya. Nah, waktu keluar gimana Bu? Keluarnya ya jalan kaki ke sananya. Oh, memang dititip sana? Iya. Warga berharap pemerintah kota Samarinda segera bertindak mengatasi banjir. Terlebih jalan di kawasan ini adalah akses utama warga. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang pria di Balikpapan meninggal akibat tertabrak sebuah sepeda motor yang akan diperbaiki. Diduga gas sepeda motor itu lengket saat diuji coba. Seorang pengendara pria berinisial AG meninggal usai tertabrak pengendara lain pada Senin siang. Kecelakaan terjadi di kawasan Gunung Guntur, Kecamatan Balikpapan Tengah. Menurut seorang warga, korban ditabrak pengguna motor trail dari arah sebuah bengkel. Sepeda motor trail tersebut sedang dites sebelum diperbaiki. Namun diduga gasnya lengket hingga menabrak korban. Kalau pelaku, korban ya sudah tergeletak. Kalau pelaku sempat berdiri. Saya tanya, ini mana musuhnya? Pelaku ngaku, saya. Nah, dia sempat ada yang ngomong, ngatakan sama saya dari warga sekitar. Dia memang di sana tadi ngangkat-ngangkat. Ternyata dari pengakuan di sini tadi orang bengkel, dia bilang ini motor dites. Untuk dimintai keterangan, pengemudi trail sudah diamankan Satlantas Polresta Balikpapan. Penanganan laka lantas di Gunung Guntur tadi, piket sudah mendatangi TKP, melakukan tindakan pertama yaitu menolong korban yang terlibat laka, mengamankan pihak lain yang terlibat laka, setelah itu pengamanan dan juga olah TKP. Saat ini polisi masih mendalami kasus kecelakaan ini. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Masih dari kota Balikpapan, saudara, diduga akibat remblong, sebuah mobil terjungkal di tebing jalan yang curam. Akibat kecelakaan ini, pengemudi alami luka ringan. Mobil minibus dengan nomor plat KT1139ZE ini terjungkal hingga ke tepi tebing yang curam.
Beruntung mobil tidak terjatuh hingga ke bagian bawah tebing yang dapat berakibat lebih fatal. Sebelumnya pengemudi yang merupakan seorang wanita melaju dari arah Green Valley menuju Bukit Cinta yang merupakan jalan dengan turunan terjal. Lantas, yaitu laka tunggal mobil Honda Mobilio KT 1139ZE dari arah Green Valley menuju Bukit Cinta, kemudian mengalami remblong. Setelah itu pengemudi mengalihkan ke kiri sehingga tidak ada korban. Diduga mobil yang hanya dimuati pengemudi tersebut alami remblong. Akibat peristiwa ini, pengemudi mobil alami luka ringan. Ini sekitar jam 5.40-an tadi. Mobil dari arah atas, dari arah Gunung Guntur atas ya. Dia laju dari atas, posisi ke bawah. Dan kemungkinan dari pengakuan banyak itu sudah mencoba rem. Dan remnya tidak mau berhenti juga mobil, walaupun sudah posisi di rem. Mobil tersebut berhasil dipindahkan 1 jam kemudian dengan kondisi mobil ringsek di bagian depan. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Beralih pada informasi lain, saudara. Harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Bauntung Banjarbaru cenderung turun. Turunnya harga dipicu stok melimpah. Selasa pagi, harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Bauntung Banjarbaru turun. 1 minggu sebelumnya harga bawang merah Rp50.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara bawang putih dari Rp40.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Pedagang bilang pada bulan Maulid biasanya harga bahan pokok cenderung naik, tapi tahun ini justru turun karena stok yang melimpah. Penjualan juga dinilai masih sama seperti hari biasa. Belum ada tetap biasa-biasa aja Mbak, nggak ada kemajuan gitu. Memang pasarnya sunyi kok. Kalau kayak bawang merah kayak gitu berapa pian hariannya nggak bisa? Habisnya? Habisnya tuh 1 karung. 1 karung berarti berapa kilo? Sekitar 50-an kilo. 50 kilo itu rata-rata per hari lah. Seorang pembeli asal Kelurahan Guntung Manggis Banjarbaru juga bilang harga bahan pokok saat ini masih stabil dan cenderung turun. Ya sembako buat belanja, buat dagang. Oh, ada kenaikan harga lah menurut Pian? Enggak sih, normal aja, kayak biasanya. Kayak biasanya aja lah. Kayak bawang tadi beli juga lah Kak? Iya, bawang normal kayak biasa aja. Masih Berapa? Selain harga bawang yang turun, harga telur ayam masih stabil dengan harga eceran Rp29.000 per kilogram. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya kawasan wisata Selanjung Sungai Biuku Kota Banjarmasin terbengkalai. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, saudara. Kawasan wisata Selanjung Sungai Biuku di Kota Banjarmasin terbengkalai terdampak banjir 2021. Fasilitas yang tak lagi terawat turunkan jumlah pengunjung dan berdampak pada turunnya penghasilan UMKM warga sekitar. Sejumlah fasilitas wisata Selanjung Sungai Biuku di Kelurahan Sungai Andai Banjarmasin kondisinya kini terbengkalai. Seperti pada dinding pos pusat informasi yang berlubang dan bangku yang rusak. Area wisata pun terlihat sepi dari kunjungan. Seorang warga sekaligus pedagang bilang pendapatan saat ini merosot drastis hingga hanya mencapai Rp30.000 per harinya. Padahal sebelumnya minimal Rp500.000 dari penjualan
penjualan minuman dan kerupuk. Banyak datangan kemari. Diadakan gitu diadakan musik lah di kampung nih. Jadi berjualan tuh kami, banyak tuh pembelinya. Warga berharap pemerintah melakukan perbaikan dan kejelasan upah bagi pengelola untuk merawat. Buat pengelolanya kan perlu gaji gitu loh. Kan kita di sini kerja masing-masing gitu loh. Misalkan kita digaji kan ada penyemangat gitu loh. Kalau nggak ada pemasukan ya nggak ada artinya. Kondisi ini sudah terjadi sejak 4 tahun terakhir, imbas dari banjir besar 2021. Warga meminta instansi terkait segera menindaklanjuti pengelolaan kawasan wisata ini agar berfungsi optimal dan memberikan manfaat peningkatan kesejahteraan warga sekitar. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kalimantan Selatan resmi serahkan 7 tuntutan rakyat Kalsel ke DPR RI dan DPD RI di Senayan, Jakarta. Aspirasi tersebut merupakan hasil aksi unjuk rasa rakyat Kalsel melawan yang digelar 1 September lalu. Pimpinan dan anggota DPRD Kalimantan Selatan bertolak ke Senayan, Jakarta untuk menyerahkan 7 tuntutan hasil aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Kalsel. 7 tuntutan tersebut diantaranya efisiensi gaji dan tunjangan DPR, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik khususnya guru honorer, termasuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat. Aspirasi ini diterima langsung anggota DPR RI dan DPD RI asal Kalsel yang siap menindaklanjuti semua tuntutan. Selain menjawab tuntutan, DPR juga menyiapkan forum 3 bulanan sebagai sarana memantau progres dan pertanggungjawaban kinerja anggota DPR asal Kalsel. Mengkonkretkan itu, kami menyepakati akan ada forum 3 bulanan. Untuk kemudian kami juga mengupdate nanti apa saja yang terjadi di Kalsel, baik pada level pemerintahan maupun masyarakat Kalimantan Selatan itu sendiri. Nanti bukan hanya DPRD provinsi yang akan hadir ke sini, bisa jadi nanti Pak Gubernur, para bupati, itu pada level daerah. Pada level kami di pusat nanti kami akan bawa para menteri, para dirjen untuk kemudian kita mengakselerasi pembangunan di Kalsel. Hal-hal lain, hal-hal teknis yang insya Allah melalui forum 3 bulanan akan kami cicil dan kami selesaikan. Ketua DPRD Kalsel Supian Haka bersyukur telah menuntaskan aspirasi masyarakat dan menunggu tindak lanjut DPR dan DPD RI. Intinya aspirasi yang dituntut oleh elemen masyarakat, lebih khusus anak-anak, adik-adik mahasiswa, di tanggal 2 kemarin sudah terupdate dan sudah kami serahkan semuanya dalam 7 tuntutan itu. Insyaallah di waktu dekat ada pembahasan-pembahasan. Ini karena kami sudah selesai untuk mengantar apa yang tuntutan elemen masyarakat kemarin. Sesuai janji kami. Alhamdulillah kalau seandainya hari ini kami tidak diterima oleh bapak-bapak, kami sudah ada mulai perjanjian. Saya akan mundur jadi ketua DPR dan mundur sebagai anggota DPR. Selain isu nasional, DPRD Kalsel juga menyampaikan aspirasi lokal, mulai penolakan hutan meratus jadi taman nasional, percepatan pembangunan jembatan pulau laut, peningkatan dana bagi hasil, hingga perhatian untuk guru honorer. Tim Liputan Kompas TV. Ratusan anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu belum memperoleh akses pendidikan khusus. DPRD Kalsel dorong dibangunnya sekolah luar biasa yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Kebutuhan akan sekolah luar biasa di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu kian mendesak. Sebab hingga kini sedikitnya 300 anak berkebutuhan khusus belum mendapatkan layanan pendidikan yang memadai. Dalam sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan di Posko Relawan Peduli Kemanusiaan Satui, Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpia Rahman menegaskan perlunya pemerataan pendidikan inklusif. Alpia menjelaskan strategi yang bisa ditempuh meliputi penerapan pendidikan inklusif, penyediaan sarana prasarana, pelatihan guru pendamping, hingga pengembangan kurikulum fleksibel. Saya sebagai wakil rakyat yang mewakili Kecamatan Satui dan Kabupaten Tanah Bumbu tentu saja akan fokus dan akan memprioritaskan perjuangan ini. Adapun juga kemarin banyak ternyata masyarakat kami yang belum paham
terkait masalah di mana untuk mengeluh untuk SMA dan SMK, karena mereka tahunya bahwa itu adalah di pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Pasti jelaskan mereka sudah mulai ngeh bahwa kalau pemerintah di SMK dan SMA itu tanggung jawab pemerintah provinsi. Keberadaan SLB disebut membantu anak-anak berkebutuhan khusus mengembangkan potensi mereka secara optimal, serta mencapai kemandirian dan kualitas hidup yang lebih baik. Arpawi, Kompas TV, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Tasya Euni beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.